Ya, halo kembali lagi teman-teman ya. Jadi kita sekarang akan coba nih ya teman-teman untuk ini ya ngebuat taking damage ya teman-teman ya. Jadi em, tadi kan kita sudah membuat enemy wave ya teman-teman ya. Nah, dan sekarang kita akan coba memikirkan ya kreatif ya cara kreatif untuk ngebunuh pemain kita. Oke? Nah, karena untuk saat ini musuhnya itu hanya bisa ngelewati pemain kita gitu. Dan menurut saya angka baiknya sebelum kita mulai menambahkan hal-hal seperti proyektil ya. Jadi cukup memiliki pemainnya saja menerima damage ya jika mereka tabrakan dengan musuhnya gitu. Sip, oke jadi gini. Jadi ini hampir kayak permainan ini ya, Dodge ya teman-teman ya. Untuk melakukannya kita memerlukan beberapa script baru, oke? Tapi sebelum kita beralih ke kode ya, ke sisi kode, mari kita atur ya pemain kita dan musuh kita agar mereka dapat berinteraksi teman-teman dengan satu sama lain di folder prefabs kita gitu teman-teman. Jadi mari kita klik ya kedua musuh kita dan juga pemain kita karena kita akan coba ngesetel ngesetelnya tuh sama ya. Ya mayoritas sama gitu teman-teman. Jadi dengan cara ini kita bisa menambahkan komponen ke kedua objek daripada melakukannya satu persatu gitu teman-teman. Jadi di inspektor mari kita tambahkan komponen ya. Dan hal pertama yang ingin kita butuhkan adalah rigid body dua dimensi ya. Di inspektor kita mari kita tambahkan beberapa komponen. Dan hal pertama yang kita perlukan adalah ya tadi ya rigid body gitu. Sip. Nah, dan di sini satu-satunya hal yang ingin kita ubah saat ini adalah body type ya teman-teman ya. Kita ingin mengubahnya dari dinamis menjadi kinematik ya. Dan ini karena kita memindahkan semua objek kita ke dalam kode ya, daripada mengandalkan sistem fisik ya, physical system ya, dengan rigid body kita nambah gitu. Oke. Sip, jadi mari kita lanjutkan dan tambahkan komponen lain ya. Dan kali ini kita memerlukan jenis collider ya. Dan sekarang ya ada beberapa 2D collider ya yang bisa kita pilih ya. Jadi mungkin jadi Anda mungkin ingin memilih kotak atau kapsul, tapi sebenarnya saya akan memilih yang berbentuk lingkaran dan alasan saya memilihnya circle collider di sini karena saya kira akan ini ya akan merangkum lingkaran kita dengan baik gitu teman-teman ya. Ya. Nah di sprite kita ini gitu. Namun bergantung pada sprite yang teman-teman gunakan ya pastinya ya. Dan ya teman-teman mungkin ingin memilih jenis dua dimensi yang berbeda gitu kan mungkin ya. Nah collider dengan komponen ini ditambahkan ke musuh teman-teman. Ya. Ditambahkan ke musuh dan pemain kita. Ya. Mari kita lakukan beberapa penyesuaian halus ya teman-teman ya pada setiapnya gitu ya. Oke, jadi saya akan mulai masuk dengan em, ke prefabs ya dan akan mengurangi ukuran lingkaran ini ya, ukuran circle collidernya ini ya, sedikit ya. Dan saya akan menggunakan opsi edit collider. Oke, jadi kita akan highlight ini dan kemudian kita cukup mengdrag nodes ini untuk mengubah ukurannya ya teman-teman ya. Jadi ini bukan ilmu pasti tapi tidak harus sempurna gitu. Tapi menurut saya akan baik-baik saja ya teman-teman ya. Jadi jika pemain bertabrakan dengan ujung sayap tersebut, tabrakan tersebut tidak akan terdeteksi ya. Tapi ini akan sangat baik jika kita nambahkan pemainnya itu sedikit kelonggaran ya agar pemain itu tidak terasa terlalu tidak adil ya. Oke, dan kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada player kita. Jadi kita akan membuka prefabs ya player kita. Dan lagi ubah saja ukuran circle collider kita ya teman-teman. Dan sekali lagi saya tidak terlalu um, menghargai dengan hal-hal ini gitu teman-teman ya. Jadi nyantai aja gitu teman-teman. Collision exit 2D gitu teman-teman ya. Jadi teori yang baru saja saya ceritain gitu ya ke teman-teman itu ya. Itu saya ceritakan ya, saya kasih tahu ke teman-teman untuk sebuah alasan gitu teman-teman ya.
Jadi itu bukan hanya pemikiran acak ya, bukan render pondering gitu ya, tentang correlation effect ini gitu untuk masuk dan keluar gitu teman-teman. Kita bisa menggunakan tag object lain gitu ya untuk mencari tahu apa yang kita tabrakin gitu sekarang gitu teman-teman ya. Saya pikir di saat kita nabrak trigger ya, itu hanya dilakukan di tag lain gitu teman-teman ya. Tapi kalau kejadian tabrakan itu uh, karena ya ini tadi ya event collision itu karena kita mendapatkan informasi mengenai game object gitu ya. Jadi itu yang kita akan consider gitu untuk pakai gitu teman-teman. Nah, jadi oke, kita telah menggunakan particle system play ya di sini teman-teman ya. Jadi uh, saya yakin teman-teman bisa mengetahui apa itu particle system stop ini ya teman-teman ya. Karena ini tantangan kita gitu teman-teman ya. Jadi oke lanjut ya. Jadi saya akan membuat sistem partikel ya dengan cepat ya teman-teman ya. Mungkin agak terlihat sedikit jelek, tapi klik kanan ya pada efek partikel system itu teman-teman, saya akan ganti namanya sistem partikel menjadi um, kita ganti misalnya das partikel gitu teman-teman ya. Jadi ya saya pun tahu itu bukan secara teknis itu bukan das ya gitu teman-teman. Berarti tapi itu akan um, jadi si partikel ini dia akan membuat dust gitu di belakang karakter ini kita gitu teman-teman. Kayak salju lah gitu teman-teman. Tapi kita akan menyebutnya itu dust ya teman-teman ya. Kita taruh di belakang tempat yang kita ingin keluarin ini teman-teman ya. Dan saya akan mengubah durasinya jadi cukup kecil. Jadi poin pertama, biarin perulangan ya, biarin live on looping gitu teman-teman. Gak apa-apa karena kita ingin dia terus bermain gitu teman-teman. Sampai kita suruh untuk berhenti gitu teman-teman ya. Saat ini ya kita lihat kan ya mereka nggak terlalu bertindak terlalu jauh ya teman-teman ya artikel ini ya. Jadi kita akan turunin lifetime-nya menjadi 0,5 teman-teman. Saya akan ngelakuin beberapa variasi nanti, tapi untuk sekarang uh, kita hanya akan mendapatkan kecepatan awal jumlah makro gitu teman-teman. Ya, saya rasa nggak kenapa-napa karena saya akan pindah ya. Kita ingin membuat mereka tetap bertahan gitu teman-teman ya. Jadi saya akan mengubah ini ya menjadi 50 gitu teman-teman ya. Oke, sip. Saya akan nyari renderer ya di bawah ini, ganti material, lalu klik selektornya teman-teman ya. Oke, ke yang ini, ke square ini teman-teman ya. Oke, good. Nah, mereka terlalu gede sekarang. Jadi kita coba kurangin ukurannya menjadi kita katakanlah 0,2 gitu ya. Oke, so far so good gitu teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin ngeganti ya, ngubah simulasi gitu ya, simulation space-nya dari lokal gitu ya ke world gitu teman-teman. Jadi itu artinya kita akan apa ya sebetulnya? Izinkan saya untuk melihat apakah saya dapat melakukan simulasi ini untuk Anda di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Oke, so far so good ya teman-teman ya. Nah, jika saya menempatkan secara lokal, saya akan menggerakkan karakter si pemain ini gitu ya, playernya ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa seluruh sistem partikel itu bergerak ya. Dan bergeraknya ini berkeliling gitu ya, ngikutin karakter saya gitu teman-teman. Jadi ayo kita klik mainin ya, kita lihat ya secara umumnya, secara kasar ya. Oke. Dan saya nggak terlalu ingin mempermasalahkannya saat ini karena saya tahu saya ingin masuk ke kodenya gitu. Tapi mari kita lihat ya sehingga teman-teman bisa melihatnya ya. Oke, sip. Jadi maksud saya ada partikel kecil yang berterbangan di belakang saat kita jalan gitu teman-teman. Kelihatannya oke gitu. Saya akan ngubahnya gitu. Jadi uh, daripada kita pancarin dalam lingkaran seperti ini, kita ubah bentuknya teman-teman ya. Jadi kita ubah bentuknya ke cone gitu. Menurut saya gitu keren gitu teman ya. Nah, dan teman-teman bisa ngeliat ini nggak kelihatan kayak cone gitu teman ya, nggak kayak kerucut gitu ya. Ya, jadi kita klik D gitu teman ya. Yang teman-teman lihat ya, si cone-nya ini menunjuk ke layar ke sumbu Z gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita ubah ke Y ya teman-teman ya. Nah, ini akan mengubah ke belakang gitu teman-teman, kerucutnya gitu ya.
Dan saya akan setel ini ke minus 90 gitu. Ya, kurangi titik awalnya gitu teman-teman ya. Nah, itu akan menjadi radiusnya gitu. Turunin sedikit, terus naikin sedikit juga, jadi kita akan lihat bagaimana gitu ya. Lumayan lah ya, not too bad gitu. Nah, saya akan mengubah satu hal terakhir dan kemudian saya akan move on gitu teman-teman. Saya akan mengubah awalnya ya terus percepat menjadi 2. Nah, ini dia ya, beberapa partikel dust ya. Oke. Nah, cukup bagus untuk saat ini. Jadi kita akan menyempurnakannya nanti gitu teman-teman ya. Tapi untuk sekarang ya kita mempunyai sesuatu yang disebut dust particle, dan dust particle ini nempel di player ini kita teman-teman ya. Jadi hal berikutnya yang saya ingin lakukan teman-teman ya itu akan um, ngebuat C sharp dan kita akan menyebutnya dust trail teman-teman ya. Nah jadi pertama-tama apa yang saya lakukan ya dengan nambahin dust particle ini ya di tempat yang saya ingin tambahkan gitu teman-teman. Jadi saya akan nambahin dust trail ya sebagai script dalam di atas pemain ya teman-teman ya, di atas playernya gitu. Jadi saya akan scroll ke bawah dan drag ya dust trailnya itu ke Berry teman-teman, ke si playernya ini gitu. Dan teman-teman mungkin akan berkata gitu, kenapa nggak ngeletakin semuanya aja ini di player controller gitu ya teman-teman ya. Nah kita cukup memasukkan semua kode kita ke sana gitu ya. Tapi kalau kembali lagi ya teman-teman ya, kalau misalkan em, kalau ya misalkan kita terlalu banyak gitu masukin, itu ntar akan ribet juga gitu teman-teman ya. Ya, akan berbeda gitu apa yang dilakukannya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kerjanya gitu jika Anda memiliki hal-hal seperti ini gitu kayak skrip terpisah gitu setelah menyiapkan ini ya Dastrel teman-teman ya. Nah, teman-teman tidak perlu untuk menghalangi jika teman-teman ngelakuin worknya ini di player controller gitu ya dan selanjutnya gitu sebagaimananya gitu. Oke, jadi ini adalah bagian dari praktik pengkodean yang baik untuk setiap kelas atau setiap script gitu teman-teman. Oke, ini cobalah untuk memiliki satu tujuan. Oke teman-teman ya. Oke, kembali ke Dastrel teman-teman. Sekarang hal yang pertama ingin saya lakukan adalah menunjuk atau mendapatkan referensi untuk partikel kita teman-teman. Jadi saya akan pergi ke serial as well dan ganti partikel system menjadi, dan partikel system itu akan saya panggil dust particle ya teman-teman ya. Sebut dust particle gitu ya. Dan sekarang saya cukup yakin saya tidak akan perlu menggunakan start atau update teman-teman. Saya hanya akan menghapusnya dan saya akan ngebuat sendiri on collision enter gitu ya untuk D gitu untuk menghapus private gitu ya private uh, sedikit ngeperbaikin formatnya sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, jadi kita sudah nyiapin semua bentuk kita ya, udah siap ya. Dan saya akan pergi ke world saya, ngeklik level, sprite, shape, dan tag itu akan saya tambahkan sebagai ground gitu teman-teman. Nah itu sudah ditandai sebagai ground teman-teman. Dan lihat itu ya teman-teman ya, kita tak perlu menjadikannya sebagai petunjuk yang udah kita lakukan gitu ya. Jadi uh, untuk kita teman-teman ya, saya suka ngeliat visualnya gitu. Ketika saya mencoba mencari tahu apa kodenya gitu ya, yang apa yang harus dilakukan kepada pemain jika menyentuh tanah gitu. Nah, kalau player itu tidak menyentuh tanah gitu teman-teman, jangan itu nggak akan memainkan partikelnya gitu. Jangan mainin partikel teman-teman. Jadi pertama-tama kita ingin memastikan bahwa misalnya karakter kita nyentuh tanah gitu teman-teman. Jadi perlu diingat-ingat ya for informasi tentang hal lain jika menyentuh tanah itu ada pemain gitu teman-teman ya. Jadi tag objek itu sama dengan ya, dan kita ingin mempunyai tag ground gitu teman-teman ya. Jadi kita ingin mencari dust particle kita dan dust particle itu akan kita mainkan gitu teman-teman ya. Oke. Oke, saya akan um, sedikit ngeganti ininya ya, ngeganti namanya ya. Tadi kan kita kasih nama Kursi Mac Drive ya teman-teman ya. Dan itu untuk sekarang kita akan panggil aja Mac Drive gitu teman-teman ya. Karena terlalu panjang gitu mungkin ya teman-teman ya. Nah, sip.
Jadi welcome back drive teman-teman. Nah, apa yang perlu kita lakuin selanjutnya? Nah, sekarang kita sedang ngebuat script ya untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi klik kanan di area asset dan buat script C Sharp. Oke. Ya, kita akan memanggil nama pengemudi ini gitu teman-teman. Dan sekarang yang langkah terakhir adalah ngeklik ya si Mac Drive ini lalu drag ke driver teman-teman ya. Nah, saya juga bisa ngeklik tambahin komponen dan nyari driver di situ dan itu akan selesai gitu ya. Ya same job lah, pekerjaannya sama gitu, hal yang sama gitu. Nah, sekarang sedikit teori teman-teman ya. Jadi kita akan ngomongin soal teori gitu. Apa itu metode gitu ya. Nah, metode ini juga disebut sebagai fungsi, functions gitu teman-teman. Jadi mungkin banyak yang mungkin banyak orang memanggilnya itu sebagai functions gitu teman-teman ya. Dan secara teknis ya, secara teknis mereka itu metode teman-teman. Tapi keduanya itu bisa dapat ditukar-tukar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dua kata tersebut itu berkaitan dengan cara kita ngegunainnya teman-teman. Nah, dalam kesatuan dalam metode apa sih C Sharp ini ya dalam Unity gitu teman-teman ya, itu mengeksekusi blok gitu, teman-teman. Kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu, bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita untuk kita gitu ya. Nah, sip. Oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke, sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui ya dalam pengenalan metode ya yang singkat ini adalah kita ngebuat creating-nya teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan oke, jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu teman-teman, komennya gitu jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat uh, apa ya sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu untuk bekerja gitu teman-teman ya, yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan saat itu kita mengatakannya gitu. Jadi lakukan suatu gitu. Misalkan contoh loncat gitu. Nah, nanti kita akan membuat karakternya loncat gitu. Itu metode gitu teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya teman-teman. Kita akan ngebuat script ya driver saya. Nah, klik 2 kali itu nanti kita akan klik. Kalau kita klik itu kita akan kebuka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini teman-teman ya. Ya, let's see. Nah, kita sebenarnya saya akan ngebuat ini full screen gitu ya. Membuatnya sedikit lebih besar gitu. Jadi sementara kita mempelajari ini ya, mempelajari sesuatu gitu ya. eh, kita hanya perlu kita hanya ngelihat layarnya sejenak gitu teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, kita telah menggunakan namespace ini ya, dan akan kita bahas nanti gitu teman-teman. Tapi basically ya pada dasarnya ya kita bisa menggunakan semua halnya di sini gitu teman-teman. Telah diberikan oleh Insinyur Unity kepada kita gitu teman-teman. Nah, jadi kita nih udah memiliki kelas publik ya sebagai cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya dan kita akan memperbarui gitu teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi teman-teman bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya, ini sebagai komentar gitu teman-teman. Nah, itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah, sip. Oke.
Tapi untuk sekarang kita nggak perlu komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan menghapusnya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ya kita akan coba keep it clean gitu teman-teman. Oke sip. Nah, tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu. Saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman. Kita nggak apa-apain gitu teman ya. Oke. Jadi start dan update gitu teman-teman. Ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya gali lebih dalam tentang callbacks. Apa itu callbacks gitu teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya. Dan sistem Unity itu bagaimana cara dia nge-execute, menjalankan ya gamenya gitu untuk ya call, start, dan update gitu. Nah itu um, jadi itu di Unity nanti teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update, dan segala macam. Sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah, kan kita coba ingin lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi, oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman? Ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan. Itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu um, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman. Dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke. Setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya si ini ya, Cruzy ini. Lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke. Nah, apa yang kita akan gunakan ini? Apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke. Dan jika teman-teman lihat, kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right, segala macam. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan play around gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan itu akan ngerotate teman-teman ya dan berputar seperti gitu gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z, sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu nyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya?
Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita, teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol dua dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol dua dimensi tersebut, itu akan mengubah tampilannya dari dua dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game dua dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu teman-teman. Hanya saja memang ya inilah disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik kiri di sini dan saya akan coba ngerotate ya teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang berputar dalam world kita gitu teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotate-nya gitu teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya teman-teman lihat kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran biru gitu ya, yang dimana dia tuh ngerotate sekitaran Z gitu dan juga sedikit gitu ya teman-teman di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita memencet tombol dua dimensi tersebut gitu teman-teman. Ya oke, dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan membuat game dua dimensi teman-teman. Oke? Nah, hal selanjutnya yang akan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya untuk saat ini adalah memutar gitu. Kita akan ngerotate ya, Cruzy ini ya, rotate kayak gini ya. Oke deh, jadi kita ngebuat posisi dunia itu berada di direction X ya, direction horizontal jatuhnya teman-teman. Nah, kalau misal saya akan coba nge-undo ya, ngebatalin angka itu, saya akan naik ke atas sini dan lihat di mana itu dikatakan global. Jadi kalau misalkan saya klik global ke lokal gitu teman-teman ya, dari global ke lokal, saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan teman-teman, ya, relatif terhadap objek karena kita tuh telah memutar objek tersebut, ya. Objeknya itu kayak ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi kalau misalkan kalau kita memutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangannya dia gitu. Misalkan ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh kemana gitu dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat saya memutar sesuatu di sini ya hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu tuh. Ya, kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya. Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misalkan 45 derajat ya. 45 bumps ya. Dari sudut 45 derajat gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya dalam kode gitu. Jadi mari kita ke nol dan kembali ke script kita, teman-teman. Dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode. Oke? Nah, metode yang mana? Jadi, nah cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, hey, ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman menggunakan sesuatu di dalam kelas transformasi gitu ya. Kita dikasih tips and trick gitu jatuhnya gitu loh. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini di lain ya, di kelas selanjutnya gitu teman-teman. Nah, tapi kita menggunakan kelas transform gitu. Ini juga berkaitan dengan komponen transformasi di sini teman-teman ya. Jadi dalam komponen transformasi ya kita dapat melakukan berbagai hal gitu untuk memosisikan objek untuk rotate, untuk di scaling gitu teman-teman ya, di scale gitu ya. Nah, jadi kita ini ingin melakukan sesuatu terhadap rotasi teman-teman ya. Dan ada metode yang udah disertain dengan Unity gitu teman-teman, disebut rotate gitu teman-teman. Jadi setiap transformasi, setiap transform, rotate, dan metode membutuhkan ya tanda kurung gitu di akhir gitu teman-teman ya.
Jadi ini bracket gitu ya. Eh, bulat gitu bentukannya ya. Itu disebut parenthesis ya. Jadi tanda kurung ini gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa ubah, putar, dan pada akhirnya akan ada titik koma teman-teman. Nah, itu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang hilang karena yang diperlukan dalam tanda kurung ini adalah gimana caranya kita ingin memutarnya gitu. Apa yang ingin aku lakukan gitu ya. Apa yang kamu ingin aku lakukan gitu ya. Jadi metode ini khusus untuk meminta beberapa argumen teman-teman ya. Nah, ya, jadi ya kita akan melihat ya dan mengetahui seberapa banyak kita memutar pada X dan Y gitu dan Z gitu. Jadi di sini mari kita let's say gitu misalkan for example ya untuk misalnya ya jangan putar apapun di X, jangan putar apapun ya di X ya teman-teman ya. Dan the Y, di Y-nya itu kita biarin aja. Kita rotate 45 di Z gitu teman-teman ya. Nah, jadi saat kita mencoba rotate metode gitu ya, yang sudah ada gitu teman-teman di dalam Unity itu menaruhnya itu di sebelahnya ya, di dalamnya gitu teman-teman ya, di dalam start method gitu, di mana Unity itu mempunyai panggilannya itu sendiri gitu. Itu akan start di saat teman-teman memulai play, oke? Okay? Nah, jadi pastikan teman-teman menyimpan ya dan nggak memiliki titik di sini gitu teman-teman. Jadi setelah mendapat Anda telah mendapatkan X nih teman-teman. Jadi kembali ke Unity ya dan mari kita lihat lebih jelas gitu. Saya akan ngambil game Windows saya dan saya tahan di mouse kiri saya gitu, tombol ke bawah gitu. Nah, kita seret ya, drag ke samping dan sehingga game window-nya itu terbuka dengan bersamaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan membuat kita melihat banyak hal yang cukup kita bisa atur ulang sedikit gitu, menggerakkan kamera sedikit gitu teman-teman ya. Oke, all good. Nah, sekarang ketika saya ngeklik mainkan, apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Nah, lihat, itu diputar 45 derajat gitu. Dan teman-teman bisa melihat nilai kita di sini ada 45 gitu ya. Jadi saya akan ngeklik play untuk menghentikan prosesnya ya teman-teman ya. Oke, dan kita akan mengorganize code gitu ya. Nah, semakin banyak code yang kita punya dan kita akan mempunyai konflik ya antara nama dan behavior gitu ya. Apalagi kalau misalkan multi person project gitu teman-teman ya. Misalkan programmer satu itu pakai movement, nah tapi player kedua ya juga menggunakan movement gitu teman-teman. Jadi dia akan berkonflik ya, simpelnya gitu teman-teman. Nah, oke. Sip. Jadi hal yang ingin kita lakukan adalah ya tadi ini ya mengorganize code juga dan akan menghindari konflik-konflik kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Kita akan kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan metode ya. Dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya, so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah, itu kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman, dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada crash detector. Oke. Nah, sip. Jadi kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu ya. Nah yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu ini ya apa tuh sebenarnya kayak masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke. Nah, sip. Nah, kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan ini using ya Unity Engine gitu teman-teman. Nah, saya akan pergi, akan membuat
Oke, sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, teman-teman, dan bye-bye.